Innahu huwa, kata Nabi. Kata Nabi SAW, dan memang dia adalah benar, dia adalah Dajjal. Ya, dia adalah Dajjal. Dialah tanda-tanda yang pertama. Satu riwayat menyatakan tanda-tanda yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama, yaitu keluarnya Dajjal. Yaqra'u innahu maktubun baina ainaihi kafir. Dan di antara matonya, mata kanan dan mata kiri tertulis kalimah kafir. Tertulis kalimah kafir. Yaqra'uhu kullu mu'min katibin aw ghairi katibin. Bisa membacanya orang mukmin ataupun orang kafir. Orang-orang bukan beriman pun akan bisa membaca kafir. Tertulis di antara dua matanya kafir atau di dahinya. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna min fitnatihi anna ma'hu jannatan wa naran fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Dan di antara fitnah Dajjal ini kata Nabi SAW, bersamanya sorga dan neraka. Ya. Dan nerakanya adalah sorga dan sorganya adalah neraka. Tu hati-hati awak. Memang dahsyat lohnya. Kalau masuk ndak ikut ambo, aku neraka aja. Kalau ikut ambo, aku surga aja. Padahal sebenarnya nerakanya itu surga dan surganya itu neraka. Fatakunu alaihi bardan wa faman ibtala binari falyastaghith billah wal yaqra fawatihal kahfi. Kata Nabi SAW, kalau diuji dengan api nerakanya Dajjal itu, maka berlindunglah kepada Allahnya dan bacalah 10 ayat surah Al-Kahfi, 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Fatakunu alaihi bardan wa salaman kama kanat an-naru ala Ibrahim. Maka menjadi dingin apinya Dajjal itu kalau dibaca 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Lihat apa itu? Ya, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira qauman ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat. Harus apa gini kau? Ya, kalau tidak diulang-ulang, kalau kadang-kadang jarang mengulang, kalau tidak diulang-ulang, makanya kalau tidak bercerita tentang Dajjal kau sampai lupa lo awal 10 surah Al-Kahfi itu. Kita harus menghafal sekarang sebab tidak sempat nanti. Kalau Dajjal keluar mencari apa lu mah sempat lagi. Dihafal sekarang. Hafalkan kepada anak-anak 10 ayat ni paling kurang, dan ajarkan kepada anak-anak kita supaya mengajarkan kepada anaknya loh. Supaya nanti siapa yang bisa atau siapa yang hafal 10 ayat yang pertama surah Al-Kahfi ini, insya-Allah dia akan selamat. Ya. Kemudian menjadi dinginlah apinya itu, selamatlah orang itu seperti selamatnya Nabi Ibrahim, atau seperti apinya Nabi Ibrahim yang dingin. Wa inna min fitnati an yaqula li a'rabi ara'aita in bu'ithu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbak atau rabbuk fayaqul na'am fayatamathalu lahu syaiطanan fi surati abihi wa ummihi fayaqulan ya bunay ittabi'hu fa innahu rabbuk. Dan di antara fitnah Dajjal ini dia mengatakan kepada seorang A'rabi, apakah kamu percaya kalau aku mengutus kepadamu ibumu yang sudah mati, ayahmu yang sudah mati, aku hidupkan kembali? Percaya enggak kamu? Dan kamu mempersaksikan saya adalah Tuhan. Oh. Kata Arab ini, aku percaya. Maka coba lihat ya, maka berbentuklah 2 ekor syaitan, berbentuk ibu dan ayahnya. Ternyata syaitan pun kerjasama dengan Dajjal. Makanya kita tak tahu kini kalau corona kau termasuk Dajjal atau termasuk syaitannya Dajjal. Seorang takut mana aja corona kau berbanding takut ke Tuhan. Ya. Orang takut mana aja corona kau berbanding takut ke Tuhan, ya. Sampai banyak alasan kini kau. Ya, tak datang kum saji takut corona. Padahal sebenarnya Allah mengatakan, Nabi mengatakan ihfazillah yahfazuk, jagalah Allah, Allah pasti menjagamu. Termasuk adalah sab'atun yudhallimuhumullah fi yawmin la dhilla illa dhilluh, rajulun qalbuhu mu'allaqun aw muta'allaqun bil masajid.
7 golongan yang akan dilindungi nanti di padang mahsyar, yang tidak ada perlindungan. Orang yang senantiasa hatinya bergantung ke masjid. Kini dengan corona ke masjid ditutup. Masya Allah ya. Kini saf jarang-jarang ya. Padahal Nabi mengatakan ya, kalau saf tu sagiko, jadinya sagiko ya, sagiko jarang ya. Maka masuk syaitan al-khanzab atau al-khinzib. Iku 1 meter. Tapi alhamdulillah di Babu Salam kali agak rakyat sikit. Nah, di masjid yang lain tu 1 meter jaraknya berpisah. Itu tu dibawa dia syaitan ko cucu-cucu, cici-cici sekali. Ya seharusnya awak kalau patuh dengan protokol kesehatan, jangan takut lain. Ya masjidlah diinspektan. Kemudian awak pakai masker. Orang Islam tu kalau lah bau wudu tu tangannya ku berasih. Makanya kalau basalam orang basalam biasa saja. Seorang kamu masjid ku nyolah sterilnya. Sebelum pergi ke masjid masih bau wudu kan, kalau bau wudu berasih nak. Nyo air mutlak mah, air suci lagi mensucikan. Jangan takutlah. Makanya idzal taqal mu'minani thumma yatasafahani. Nabi mengatakan kalau bersobok 2 orang beriman kemudian dia bersalaman. Yatasafahani bersalaman. Iku bersalaman tekah gaya. Lalu salam tekah kata Nabi. Yatasafahani tekah ko. Makanya jangan takut dengan orang beriman, jangan takut sebab sama-sama steril. Ya kan setiap mukum di depan masjid lah dulu disinfektan. Kau lah pakai masker lo, kau saf jarak jauh lo. Habis kau berselfie dekat-dekat. Innalillahi wa inna ilaihi. Kadang-kadang enggak adil dengan Allah Subhanahu wa taala dan enggak adil dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. Terus ketek saja. Okey. Kemudian yang terakhir mungkin ya sampai masuk isyraq nak. Terakhir ini mungkin bersambungnya. Bahwa kemudian di antara kemudian menyerupai syaitan tadi itu ibu dan ayahnya. Maka kata syaitan yang 2 menyerupai ibu dan ayah, kau bisa jadi nanti satu masa tu orang kau rindu jo induk jo ayahnya. Ada orang ko rindu bana jinduk jo ayahnya. Sehingga ketika di zaman Dajjal tu mungkin orang ko rindu bana jinduk jo ayahnya. Sehingga Dajjal menawarkan, mau tak aku hidupkan ibu dan ayahmu? Mau. Kalau begitu kamu beriman kepada aku bahwa aku adalah Tuhanmu. Aku beriman katanya. Kemudian syaitan menyerupai ibu dan ayahnya. Kecek syaitan yang 2 kok, hai anakku, ikutlah kepada dia. Dia adalah Tuhanmu. Dahsyat memang Dajjal kok ya. Kemudian yang paling hebat lagi, wa inna min fitnati ay ya'muru as-samaa'a an tumtir fatumtir wa ya'muru al-arda an tumbit. Yang paling dahsyat. Kalau diperintahkannya langit kau turun hujan, hai langit turun hujan. Enggak hebat tu Pak, Bu. Diperintahkannya tumbuh-tumbuhan, hai bumi, tumbuh-tumbuhan. Siapa nak kabaiman ka Dajjal? Kau takah tu dia. Disuruh langit turun hujan. Kininya Masya Allah ya, kalau ada orang tengah tu memang confirm ya. Tapi di kampung Ambo nak di Piaman, di kampung Ambo sabalun baralek ko apai ka pawang hujan ya, mengadunya jangan sampai hujan ketika baralek adi bayi lo tu rupanya hujan labek dia betul hujan labek. Pawang hujan lo tak ada pawang hujan, tak ada lah. Ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi Dajjal ku memang mampunya. Nya fitnahnya Allah menciptakan mesti Allah menjadikan tekatu sebab Allah jadikannya sebagai fitnah. Sehingga disuruhnya langit, hai langit turun hujan. Siapa nak kabaiman ka Dajjal? Makanya masya-Allah sebelum salam tu berdoa lah tiap hari. Nakkah mampu ke kita berhadapan dengan Dajjal tu dah. Lebih baik kita mati sebelum Dajjal keluar. Nabi je minta tolong ke Tuhan supaya berlindung daripada Dajjal. Jangan bersobok je Dajjal. Iko adalah anak muda tu. Ya Allah ya. Ustaz, nanti kalau bersobok je Dajjal tu ambo ingin lo berselfie je Dajjal ni Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau orang tak faham. Berselfie je Dajjal ni, innalillah. Makanya memang dahsyat ni. Ya. Wa inna min fitnati an yamurra bil hayy fayukadzibunahu fala tabqa lahum sa'imata illa halakat. Seperti yang berceritakan tadi, bahawa kalau seandainya melewati satu kawasan, dia ajaknya orang kawasan tu beriman dia. Dak muah dah, maka orang di kawasan tu sama adanya celaka atau kawasan itu yang celaka. Oh, memang dahsyat Dajjal tu. Ya. Kemudian wa innahu la yabqa syai'un minal ardi illa wati'ah. Tidak ada di muka bumi ko
yang ndak tampai, yang ndak dilewati oleh Dajjal. Seluruh tampai pasti dikunjungi Dajjal. Mungkin di Amerikanya, Kanadanya, seluruhnya. Di Indonesia kok seluruhnya Dajjal tu datang. Melainkan nyo ndak mampu memasuki dua negeri, Makkah dan Madinah. Kecik Nabi, la ya'tihima min naqabin min niqabihima illa laqiyathu al-malaikah bisuyuf sallat. Dan kalau nyo cuba untuk masuk ke Makkah Madinah, kau melainkan malaikat-malaikat sudah siap dengan pedangnya. Wah, masya-Allah. Cuma masuk ada depan cuang Dajjal. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat ni memang dia ada malaikat-malaikat yang memang bertugas untuk berperang. Seperti mana kalau Ibu baca, Bapak baca dalam surah Al-Anfal itu, memang malaikat-malaikat itu dalam perang Badar itu 3.000 malaikat, kata Ali bin Abi Talib ketika perang Badar itu memang ditolong oleh malaikat. 3.000 malaikat di sebelah kananku, kata Ali bin Abi Talib, dan 3.000 malaikat sebelah kiriku. Allah kalau sudah mau menurunkan bala tentaranya, siana bisa menghalang. Makanya Bapak Ibu kita yakin bahawa pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti datang, walaupun kini agamaku memanglah ada cabiak-cabiak dia orang yang zalim, tapi yakinlah saya yakinnya bahawa Allah pasti menolong agamanya. Okey? Mungkin sampai situ dulu, dan mungkin insya-Allah kalau ada pertemuan yang lain lagi kita teruskan lagi bahawa Dajjal ni memang harus kita ceritakan insya-Allah secara detailnya, dan nanti insya-Allah kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebab bunda inginlah mengambil ibu bapa yang ingin kerajo segala macam masih hari Jumaat kan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan paling kurang kita bicarakan tentang Dajjal ini, bahawa kata Nabi SAW, ya, apa kata Nabi? Badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanan ka qit'il lail muzlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi ar-rajula kafiran wa yusbih mu'minan wa yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hai umatku, bersegeralah kamu melaksanakan amal-amal soleh, sebab akan datang satu masa fitnahnya dahsyat seperti malam yang gelap gulita. Maka capek-capeklah beramal. Makanya berceritakan Dajjal ko tujuan nambah tu supaya capek beramal. Jangan buang-buang masa, jangan buang-buang pitih. Kalau bisa capek beramal, sebab Dajjal tanda-tanda besar kiamat ko semakin dekat tibanya. Kalau tiba memang masya-Allah, maknanya kalau tidak capek beramal rugi ruginya kita, ya. Maka ada orang yang ketikanya pagi beriman, sore lah kafir kata Nabi. Sore beriman, pagilah kafir kata Nabi. Dan inyo jual agamanya dengan kesenangan dunia yang seketek. Ini kalau bisa memang awak ceritakan Dajjal ko paling kurang untuk bersemangat untuk mengamalkan amal soleh. Kemudian kita ceritakan Dajjal ko supaya Dajjal tidak keluar di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan itu yang boleh kita sampaikan, yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan khilaf karena kelemahan kita sendiri, hamba sendiri. Kepada Allah hamba minta ampun, kepada Bapak Ibu semuanya hamba minta maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan siapa yang melaksanakan solat isyraq mudah-mudahan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.